Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahroni, mahasiswa semester 6 ITB Ahmad Dahlan Kampus Karawaci. Di sini saya akan mempresentasikan anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci mengenai jumlah unit bahan mentah yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses produksi untuk masa yang akan datang. Jadi di mana anggaran bahan baku tersebut adalah sebuah planning untuk merencanakan bahan baku, seberapa banyak bahan baku yang diperlukan untuk suatu proses produksi dalam satu periode tertentu. Jenis bahan baku. Jenis bahan baku terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bahan baku langsung, di mana bahan baku langsung yaitu bahan baku yang secara langsung berperan dalam proses produksi dan mempunyai hubungan yang erat dengan tingkat produksi serta secara langsung tampak pada barang jadi. Yang kedua, bahan baku tidak langsung, yaitu bahan baku yang secara tidak langsung ikut berperan dalam proses produksi dan secara langsung tidak tampak pada barang yang dihasilkan. Tujuan penyusunan anggaran bahan baku kebagi menjadi 5. Yang pertama, untuk memperkirakan jumlah bahan baku yang dibutuhkan. Yang kedua, perkiraan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar perkiraan yang berkaitan dengan jumlah dana. Yang keempat, sebagai dasar penentuan harga pokok produksi. Yang kelima, sebagai dasar pengawasan penggunaan bahan baku. Elemen anggaran bahan baku. Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan baku disusun untuk merencanakan bahan mentah atau fisik yang diperlukan, bukan nilainya dalam bentuk rupiah. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli pada periode yang akan datang. Yang ketiga, anggaran persediaan bahan baku. Anggaran persediaan bahan baku merupakan metode penilaian persediaan. Anggaran biaya bahan baku, anggaran yang menggambarkan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk bahan baku yang diperoleh dari jumlah kebutuhan dikalikan dengan harga bahan baku. Di sini akan dijelaskan mengenai tentang elemen-elemen dari keempat elemen tersebut. Elemen yang akan kita bahas pertama yaitu anggaran kebutuhan bahan baku. Berapa jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi. Contoh kencana ungu, anggaran kebutuhan bahan baku, di mana di sini terdapat 3 kolom, di setiap kolom terdapat beberapa baris di bawahnya. Di kolom pertama ada periode, di kolom kedua ada bahan mentah X, dan di bawahnya terdapat produksi SUR kebutuhan, bahan baku Y, produksi SUR kebutuhan. Pada contoh di atas, misalkan produksi triwulan pertama yaitu 4, dan untuk setiap unit produksi kita membutuhkan bahan baku X sebanyak 7, maka untuk kebutuhan bahan baku untuk produksi adalah 28, dihitung dari 4 kali 7 sama dengan 28, dan seterusnya. Apabila di triwulan kedua produksi kita 3, SUR-nya 7, berarti 3 dikali 7 sama dengan 21. Menentukan kebutuhan bahan baku. Menentukan kebutuhan bahan baku terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu perkiraan langsung. Perkiraan langsung ini biasanya digunakan untuk yang sudah berpengalaman dengan alasan cara ini lebih mudah dan praktis atau sederhana, namun mengundang resiko antara lain terlalu besar atau kecilnya persediaan. Yang kedua, berdasarkan perhitungan standar usage rate atau SUR. SUR sama dengan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu unit produk. Di sini ada contoh soal.
PT Sumatera memproduksi produk X dengan menggunakan jenis bahan baku A dan bahan baku B. Rencana produksi 2009 adalah sebagai berikut. Triwulan pertama 57.500 unit, triwulan kedua 60.000 unit, triwulan ketiga 65.000 unit, triwulan keempat 62.500 unit. Standar usage rate penggunaan bahan baku sebagai berikut. Bahan baku A sama dengan 2 dan bahan baku B sama dengan 1,5. Susunlah anggaran kebutuhan bahan baku untuk produk X di atas. Di sini ada kolom anggaran kebutuhan bahan baku. Di sini ada contoh tabelnya. Di kolom pertama yaitu ada periode, di kolom kedua ada produksi, kolom ketiga ada bahan baku A, di kolom keempat ada bahan baku B, di mana setiap kolom memiliki baris masing-masing. Triwulan pertama sesuai dengan data memproduksi PT Sumatera memproduksi produk X yaitu sebesar 57.500 dengan standar SUR yaitu 2, maka jumlah bahan baku yang dibutuhkan adalah 115.000. Dari mana mendapatkan 115.000 tersebut? Yaitu dari produksi sebanyak 57.500 dibagi standar usage rate dikali standar usage rate 2 sama dengan 115.000. Kemudian ada bahan baku B yaitu standar usage rate-nya 1,5. Sedangkan jumlah bahan baku yang dibutuhkan yaitu 86.250 didapatkan dari 1,5 dikali dengan 57.500. Hasilnya yaitu 86.250. Untuk berikutnya seterusnya seperti itu. Anggaran pembelian bahan baku. Di sini kita masuk ke elemen yang kedua yaitu anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli pada periode yang akan datang. Adapun format anggaran pembelian bahan baku sebagai berikut. Kebutuhan bahan baku untuk produksi, persediaan akhir bahan baku yaitu jadi kebutuhan bahan baku untuk produksi ditambah dengan persediaan akhir bahan baku. Hasilnya adalah jumlah kebutuhan bahan baku. Persediaan awal. Nah, jadi jumlah kebutuhan baku ini dikurang persediaan awal bahan baku. Hasilnya adalah jumlah pembelian yang harus kita beli. Perusahaan Jaya memproduksi barang yaitu kualitas nomor 1A. Anggaran disusun berdasarkan triwulanan. Data yang tersedia sebagai berikut. Triwulan pertama produksi 24.500, triwulan kedua 15.000, triwulan ketiga 18.000, triwulan keempat 12.000. SURX sama dengan 5, SURY sama dengan 5, SURZ sama dengan 4. Persediaan akhir dari bahan baku triwulan pertama bahan baku X yaitu 62.000, bahan baku Y 103.000, bahan baku Z 135.000 dan seterusnya sampai dengan triwulan keempat. Persediaan awal dengan data di atas diminta untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan baku dan anggaran pembelian bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan baku di kolom pertama ada periode, di kolom kedua ada produksi, di kolom ketiga ada bahan baku X, SUR jumlah, bahan baku Y, SUR jumlah, dan bahan baku Z, SUR jumlah. Di triwulan pertama produksi yaitu sesuai dengan data 24.500, SUR-nya sama dengan 5. Jumlahnya adalah 122.500 yang didapatkan dari 24.500 dikali 5 sama dengan 122.500. Bahan baku Y 5 dengan jumlah 122.500 di mana 24.500 dikali 5. Nah, SUR 4 di bahan baku Z ada SUR 4 jumlah 98.000. Jadi di mana 4 dikali 24.500 sama dengan 98.000. Dan untuk triwulan kedua, ketiga, dan keempat sama penghitungannya. Jadi nanti dijumlah
hasilnya yaitu 347.500, bahan baku Y jumlah 347.500, bahan baku Z 278.000. Kita masuk ke anggaran pembelian bahan baku X. Periode di kolom pertama ada periode, di kolom kedua ada triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kebutuhan bahan baku untuk produksi, di mana triwulan pertama untuk bahan baku X yaitu adalah 122.500. Di triwulan kedua yaitu sebesar 75.000, di triwulan ketiga yaitu 90.000, dan di triwulan keempat yaitu 60.000, sesuai dengan data yang di atas yaitu anggaran kebutuhan bahan baku. Sekarang kita melihat persediaan akhir dari data yang ada. Persediaan akhir dari triwulan pertama yaitu 62.000, triwulan kedua yaitu 65.000, triwulan ketiga yaitu 68.000, triwulan keempat 70.000. Berarti jumlah bahan baku yang dibutuhkan adalah 122.000 di triwulan pertama, 122.500 ditambah 62.000 sama dengan 184.500. Di triwulan kedua 75.000 ditambah 65.000 sama dengan 140.000. Di triwulan ketiga 90.000 ditambah 68.000 adalah 158.000. Di triwulan keempat 60.000 ditambah 70.000 sama dengan 130.000. Jadi di kebutuhan bahan baku ditambah dengan persediaan akhir, maka muncul yang namanya jumlah bahan baku yang dibutuhkan, yaitu total dari penjumlahan kebutuhan bahan baku dengan persediaan akhir. Nah, di sini baru dikurang persediaan awal yaitu 60.000. Nah, makanya ketemulah hasil jumlah pembelian yaitu 124.500 di triwulan pertama. Di triwulan kedua 140.000 dikurang 62.000 yaitu 78.000. Di triwulan ketiga 158.000 dikurang 65.000 yaitu 93.000. Di triwulan keempat 130.000 dikurang 68.000 yaitu 62.000. Contoh anggaran persediaan. Diketahui penggunaan bahan baku X, Y, Z adalah sebagai berikut pada soal sebelumnya. Anggaran pembelian bahan baku X, kebutuhan bahan baku untuk produksi triwulan pertama yaitu 122.500, triwulan kedua 75.000, triwulan ketiga 90.000, dan triwulan keempat 60.000. Persediaan akhir 62.000, triwulan pertama, triwulan kedua 65.000, triwulan ketiga 68.000, triwulan keempat 70.000. Jumlah bahan baku yang dibutuhkan 184.500, 140.000, 150.000, 130.000. Persediaan awal 60.000, 62.000, 65.000, 68.000. Jumlah pembelian 124.500. Triwulan kedua 78.000, triwulan ketiga 93.000, triwulan keempat 62.000. Misalnya, harga bahan baku X persediaan sebesar 100. Kemudian saat melakukan pembelian harganya naik menjadi 150. Di sini kita disuruh susunlah anggaran persediaan bahan baku. Jadi untuk contohnya kita lihat di slide berikutnya. Misalkan diketahui kebutuhan bahan baku A triwulan pertama, periode triwulan pertama produksi 57.500. Nah, di sini ada bahan baku SUR 2 dan jumlahnya itu 115. Berarti 57.000 dikali 2 sama dengan 115.000 dan seterusnya. Berarti total kebutuhan produksi bahan baku A yaitu 490.000. Diketahui persediaan awal bahan baku A adalah 75.000 dengan harga per unit 100. Harga pembelian A sama dengan 115 per unit. Anggaran biaya bahan baku dengan metode FIFO. Di kolom pertama ada periode, di kolom kedua ada kebutuhan bahan baku A, ada kebutuhan bahan baku, ada harga, ada biaya bahan baku. Triwulan pertama kalau kebutuhan bahan baku A yaitu 115.000. Bahan baku
75.000 dengan harga Rp100, yaitu sebesar biaya bahan baku 75.000, dan bahan baku yang 40.000 yaitu 115, karena pada saat waktu itu pembelian sudah Rp115, sedangkan kebutuhan yaitu 115.000. Maka sementara persediaan awal kita hanya 75.000 dengan harga 100 per unit, maka sisanya 115.000 diambil 75.000 sama dengan 40.000. Kita ambil dari bahan baku yang dibeli, maka harga menjadi 115 untuk yang 40.000. Contoh soal: perusahaan senang hati memproduksi dua jenis barang, yaitu kualitas nomor 1A dan kualitas nomor 2B. Anggaran disusun berdasarkan triwulan. Data yang tersedia sebagai berikut. Kualitas A pada triwulan pertama 24.500, triwulan kedua 15.000, dan seterusnya. Kualitas B triwulan pertama 26.500, triwulan kedua 30.000, dan seterusnya. Bahan baku yang digunakan ada 3, yaitu X, Y, dan Z. Kebutuhan masing-masing untuk kualitas A dan B SUR adalah sebagai berikut. Kualitas A, kualitas X 5, kualitas Y 5, dan seterusnya. Harga bahan baku setiap unit bahan baku X, Y, Z. Harga per unit 500, 300, 250. Persediaan akhir bahan baku. Ini contoh soalnya masih sama ya teman-teman, sama yang tadi. Jadi kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Alhamdulillah, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kasih penting ya, Neng.